Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan, NIM 2020-1020. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem cerdas atau sistem pakar ya. Izin share screen dulu. Baik, ini adalah slide sistem cerdas. Oke, yang pertama adalah definisi sistem pakar atau sistem cerdas. Expert System atau ES, Knowledge Based Expert System, Knowledge Based System atau KBS, atau sistem pakar itu sendiri adalah sebuah program berbasis pengetahuan yang menyediakan penyelesaian atau berkualitas pakar untuk masalah-masalah dalam sebuah bidang yang spesifik. Kemudian, apa itu ciri-ciri sistem pakar? Yang pertama adalah terbatas pada bidang yang spesifik. Kemudian, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Kemudian dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. Kemudian berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu. Jadi dalam sistem pakar itu ada rule atau kaidah yang tertentu. Kemudian dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Kemudian outputnya bersifat nasihat atau anjuran. Kemudian output tergantung dari dialog dengan user atau user yang menginput pada sistem tersebut. Kemudian knowledge base atau inference engine yang terpisah. Kemudian ini ada 3 unsur manusia dalam sistem pakar. Unsur manusia yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pemakaian ES atau expert system. Ini ada 3. Yang pertama adalah domain expert atau para pakar. Ini contoh para pakar ada contohnya dokter, insinyur, atau seseorang yang mempunyai expert atau keahlian di bidang tertentu. Yang kedua adalah knowledge engineer atau mesin berpengetahuan. Kemudian ketiga adalah user pemakai atau pemakai sistem yang telah dibuat. Kemudian ada data informasi dan pengetahuan. Level abstrak data, informasi dan pengetahuan. Ini ada gambar berbentuk segitiga, yang atas sendiri adalah knowledge atau pengetahuan, yang tengah informasi, yang bawah sendiri adalah data. Data merupakan hasil pengukuran atau catatan atau record tentang sebuah kejadian, misalnya apa? Suhu, waktu, harga, dan sebagainya. Data dapat berupa angka, huruf, gambar, suara, dan sebagainya. Kemudian, informasi merupakan hasil olahan dari data sedemikian rupa sehingga karakteristik dari data tersebut dapat diuji. Misalnya rata-rata, varian, distribusi, dan sebagainya. Kemudian pengetahuan merupakan informasi yang diletakkan pada konteks atau lingkungan tertentu, misalnya peta Jawa, distribusi minyak di Indonesia, dan sebagainya. Kemudian apa contoh sistem berbasis aturan? Sebuah sistem peramal cuaca dibangun dengan sistem berbasis pengetahuan untuk mengetahui keadaan cuaca pada 12 sampai 24 jam ke depan. Ini ada 3 poin, ada 3 rule. Yang rule pertama adalah if suhu udara sekitar di atas 32 derajat Celcius, then cuaca adalah panas. Apa artinya ini? Artinya adalah jika suhu udara sekitar di atas 32 derajat Celcius, maka cuaca adalah panas. Jadi sistem bisa untuk pengetahuan pakar mengenai derajat Celcius ini dimasukkan ke dalam sistem. Jadi sistem dapat inferensi pengetahuannya dapat dimasukkan sehingga menghasilkan output tersebut. Kemudian rule 2, if kelembapan udara relatif di atas 65%, then udara sangat lembab. Jadi jika kelembapan udara relatif di atas 65%, maka udara sangat lembab. Kemudian rule 3 adalah if cuaca panas dan udara sangat lembab, then sangat mungkin terjadi badai. Atau jika cuaca panas dan udara sangat lembab, maka sangat mungkin terjadi badai. Kemudian knowledge based system atau KBS. Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base adalah suatu bentuk basis data tertentu yang digunakan dalam manajemen pengetahuan atau knowledge management.
Kemudian poin 2 adalah basis pengetahuan berperan dalam proses mengumpulkan, mengorganisasikan, maupun mendapatkan kembali suatu pengetahuan atau knowledge. Poin 3 adalah menurut Gondran tahun 1986 dalam Utami tahun 2002, basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan, misalnya Prolog atau LISP. Kemudian konsep dasar pengetahuan. Untuk membangun KBS atau Knowledge Based System harus memahami istilah ada 3. Yang pertama adalah data atau sekumpulan fakta. Ini penting ya data. Kemudian yang kedua adalah informasi atau bentuk olahan dari data yang memiliki makna. Kemudian poin 3 adalah pengetahuan itu sendiri, bentuk lebih lanjut dari informasi. Kemudian untuk user interface sistem pakar, ini ada 4 poin. Yang pertama adalah user interface dalam sistem pakar merupakan mekanisme komunikasi antara user atau pengguna dan sistem. Kemudian nomor 2, user interface juga menerima informasi dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh user. Kemudian user interface atau antarmuka menerima informasi dari user dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Kemudian poin keempat adalah umumnya user interface pada sistem pakar berupa QA dan query dialog. Hal ini disebabkan dalam sistem pakar komunikasi dilakukan secara proses konsultasi. Kemudian bagian user interface dalam sistem pakar terdiri dari 2 elemen, yaitu yang pertama adalah pesan pembukaan atau opening message. Berisi daftar semua pertanyaan yang mungkin diberikan pada saat user berkonsultasi dan semua alternatif jawaban yang mungkin diberikan oleh user dari setiap pertanyaan. Kemudian kedua adalah pesan penutup atau closing message. Berisi hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem pakar itu sendiri. Kemudian untuk forward reasoning. Pencarian dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui dan dicocokkan dengan rule yang ada. Bila ada yang cocok, maka rule tersebut dieksekusi. Jika sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru akan ditambahkan ke working memory. Setiap proses pencocokan dimulai dari premis pertama. Setiap rule hanya dieksekusi sekali. Pencocokan berhenti jika tidak ada rule lagi. Kemudian yang terakhir metode pencarian yang digunakan antara lain DFS, BFS, dan BEST-FS. Kemudian untuk evaluasi forward chaining ada keuntungan dan kelemahan. Masing-masing ada 2 poin. Untuk keuntungan sendiri, yang pertama adalah bekerja dengan baik saat permasalahan dimulai dengan pengumpulan informasi. Kemudian 2, perencanaan, pengontrolan, dan monitoring. Untuk kelemahan itu sendiri ada 2 poin. Yang pertama adalah sulit untuk mengenali jika sebuah premis atau fakta lebih penting dari yang lain. Kemudian nomor 2 adalah mungkin akan menanyakan hal yang tidak berhubungan. Untuk metode reasoning ada 2, yaitu pertama adalah forward chaining atau data driven. Yang kedua adalah backward chaining atau goal driven. Untuk forward chaining, kesimpulan dihasilkan dari seperangkat data yang diketahui. Dan untuk backward chaining, memilih beberapa kesimpulan yang mungkin dan mencoba membuktikan kesimpulan tersebut dari bukti-bukti yang telah ada. Kemudian untuk sumber ketidakpastian dalam sistem pakar, ada 5 poin. Yang pertama adalah pengetahuan seorang pakar. Pengetahuan yang tidak pasti atau inexact bisa berupa pertanyaan, pengamatan, aturan, atau nilai. Kemudian fakta atau kejadian yang ada, fakta atau jawaban yang diberikan oleh user, analisa permasalahan yang dilakukan oleh knowledge engineer, rule set hasil representasi pengetahuan yang disimpan dalam KBS atau knowledge based system. Ini adalah materi terakhir, yaitu membangun database untuk sistem pakar. Ini untuk arsitektur sistem pakar. Yang pertama adalah ada pakar atau human expert. Ya saya sebutkan tadi, contohnya ada insinyur, dokter, dan sebagainya. Yaitu seseorang yang memiliki expert di bidang tertentu. Kemudian di bawahnya ada knowledge engineer, yaitu mesin yang berpengetahuan. Kemudian mengarahkan ke database
Database meliputi knowledge base, inference engine, dan user interface. Untuk user interface ini bisa dilihat atau bisa diakses oleh pengguna atau orang awam atau pemakai sistem yang telah kita buat. Baik, terima kasih. Saya close dulu, saya stop share screen. Baik, itu saja untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.